Halo semua, kami dari kelompok 5. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai resiko kredit. Nah, implementasinya yaitu dari produk BSI, yaitu berupa KUR ataupun kredit usaha rakyat. Nah, nanti di situ akan diketahui bagaimana asal mulanya resiko kredit dan bagaimana kok bisa terjadi resiko kredit. Oke, kita cek video selanjutnya. Nah, di sini hal yang perlu diwajibkan nasabah ketika mengajukan pembiayaan adalah konsultasi ataupun tanya-tanya terlebih dahulu ke customer service. Nah, nantinya di customer service akan dijelaskan mengenai berkas ataupun dokumen yang perlu diwajibkan dalam pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Nah, di sini nasabah dapat bertanya-tanya mengenai pembiayaannya seperti apa, KUR itu seperti apa. Nah, mengenai KUR itu adalah kredit usaha rakyat, yaitu merupakan suatu produk dari BSI yang diperuntukkan untuk nasabah yang mempunyai usaha, baik itu UMKM, menengah ke bawah, ataupun dan lain-lain. Nah, dari hal tersebut, nasabah mempunyai tujuan agar UMKM-nya itu mempunyai profit yang lebih tinggi ataupun untuk memajukan suatu usaha mereka ataupun sebagai modal utama buat mereka. Setelah nasabah memenuhi berkas yang disyaratkan dalam pengajuan KUR, maka nasabah wajib untuk menyetorkan berkas dokumen tersebut ke customer service guna untuk melakukan pengecekan lengkap tidaknya atau layaknya berkas tersebut untuk dilanjutkan ke pihak bank ataupun dalam proses pencairan. Ketika semua berkas sudah terpenuhi dan tidak ada kekurangan satupun dalam proses pengajuan, maka pihak CS akan mengajukan pembiayaan ke pihak marketing dan nantinya pihak marketing akan mengelola data dan berkas nasabah untuk melakukan suatu akad. Di sini ketika berkas sudah terpenuhi, maka pihak marketing KUR akan menemui pihak nasabah dan melakukan suatu proses akad ataupun proses pencairan. Nah, di sini seorang marketing akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dan kriteria juga dalam pembiayaan KUR dan jangka waktu ataupun margin dan lain-lain semua dijelaskan dalam proses akad sebelum proses tanda tangan dan pengesahan mengenai pembayaran dan jatuh tempo. Nah, di sini pihak marketing yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran pembayaran nasabah dan juga pihak yang mengingatkan nasabah ketika nasabah mengalami kemacetan pembayaran, baik itu di call 1 ataupun sampai call 5, maka marketinglah yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran dalam pembayaran nasabah. Dari langkah selanjutnya yaitu pihak bank wajib untuk mesurvei ke rumah nasabah apakah nasabah tersebut benar-benar mempunyai suatu usaha yang perlu ataupun dan layak untuk dibiayai dalam pembiayaan kredit usaha rakyat. Di dalam pembiayaan KUR, maka nasabah diwajibkan mempunyai usaha ataupun UMKM, baik itu perorangan maupun kelompok usaha. Dan hal ini merupakan salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi oleh nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan KUR ataupun kredit usaha rakyat. Nah, dari hal ini juga pihak bank akan mereview langsung ataupun mensurvei langsung mengenai kondisi usaha nasabah tersebut. Apakah layak atau tidak untuk dilakukan proses pembiayaan KUR ataupun kredit usaha rakyat. Ketika tahap survei selesai dan kondisi usaha nasabah memungkinkan untuk diajukan pembiayaan, maka pihak marketing akan menemui nasabah untuk melakukan prosesi akad ataupun prosesi pencairan dana yang akan diterima oleh pihak nasabah. Ketika nasabah sudah melakukan tanda tangan, maka prosesi dalam akad tersebut yakni sudah di ACC dan pihak nasabah sudah menerima uang pencairan dari pihak bank. Maka tahap selanjutnya yaitu yang wajib dilakukan oleh pihak nasabah yakni melakukan pembayaran ke pihak bank, yakni setiap bulan yang wajib dibayar oleh nasabah, baik itu pokok ataupun margin bank. Dalam hal ini, nasabah wajib membayar setiap bulannya, tidak boleh telat ataupun macet karena nantinya akan berimbas pada kualitas pembayaran nasabah, lancar tidaknya pembayaran nasabah karena nanti akan termonitor langsung di BI Checking di mana pihak bank akan mengetahui kualitas nasabah tersebut dalam kelancaran pembayaran pembiayaan.
Ketika nasabah melakukan kemacetan dalam pembayaran, maka akan termonitor langsung dalam aplikasi BI Checking di bank. Dan itu juga akan mengakibatkan kesulitan dalam nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan. Tanpa disangka, 3 bulan kemudian nasabah mengalami kemacetan pembayaran dikarenakan ada penurunan kegiatan perekonomian mereka ataupun tidak lancarnya usaha mereka yang mengakibatkan macetnya pembayaran pada tagihan mereka. Nah, itulah yang dinamakan resiko kredit. Nah, dari sini pihak bank ataupun marketing wajib untuk mengkonfirmasi dan menginformasikan kepada nasabah bahwa mereka sudah melakukan penunggaan pembayaran. Menyinggung mengenai resiko kredit. Resiko kredit merupakan resiko utama yang dihadapi oleh bank. Resiko timbul ketika nasabah tidak bisa membayar tunggaannya ataupun tagihannya yang akan berakibatkan pada sistem operasional bank. Bisnis bank merupakan ada dua, yaitu menyalurkan dana dan menghimpun dana. Dari situlah bank menghadapi resiko kredit, ya walaupun resiko kredit tidak selalu dipicu dari pembiayaan. Tapi ada kalanya pihak bank itu wajib mengidentifikasi resiko kredit. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama memantau nasabah dalam kelancaran pembiayaan, yang kedua waktu pelunasan, yang ketiga stabilitas income nasabah. Jadi pihak marketing wajib memantau pihak nasabah, pendapatan nasabah dalam setiap bulannya untuk mengantisipasi adanya resiko kredit. Nah, adapun cara mengendalikan resiko kredit yang disebabkan macetnya pembayaran nasabah yaitu bisa merestruktur pembiayaan atau menurunkan angsuran pembiayaan dalam tagihan nasabah ataupun juga bisa melakukan perpanjangan waktu pembayaran. Namun, dari sini juga pihak bank akan juga menaikkan margin dari pembiayaan yang utama. Apabila nasabah masuk dalam kolektibilitas call 2 ataupun call 3, maka pihak bank ataupun pihak marketing wajib untuk merestruktur pembiayaan ataupun menurunkan angsuran pembiayaan dalam per bulannya ataupun setiap bulannya. Dalam resiko kredit tentunya ada kolektibilitas atau kelompok nasabah dalam pembayarannya. Ada call 1 bisa dikatakan lancar, ada call 2 dikatakan dalam perhatian khusus, ada call 3 yaitu kurang lancar, ada call 4 yaitu diragukan, dan call 5 adalah macet. Dan apabila nasabah sudah melalui dan mencapai di call 5, maka jaminan dari nasabah wajib disita oleh bank guna untuk menutupi semua pembiayaan dari nasabah. Resiko kredit dapat diantisipasi apabila komunikasi antara pihak bank dan nasabah terjalin baik dan juga minimalisir adanya resiko kredit. Itulah cuplikan video dari kelompok 5. Terima kasih dan semoga bermanfaat.